Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Wijaya. Saya akan menjelaskan video ini dan beserta teorinya. Teori yang ada di video ini itu ada. Sebelum saya masuk ke videonya, saya jelaskan dulu teori utama. Ada tiga teori, yaitu teori behaviorisme, yaitu tentang perubahan tingkah laku yang dapat diamati. Contohnya, keaktifan siswa. Yang kedua ada kognitivisme, itu tentang gimana proses berpikir untuk mengkonstruksi sebuah ilmu pengetahuan. Dimana contohnya itu mengingat kembali materi sebelumnya sebelum masuk ke materi yang selanjutnya. Yang ketiga ada teori humanisme, yaitu teori yang untuk memanusiakan manusia. Contoh, siswa saling bekerja sama. Yang kedua, itu siswa guru itu menentukan hasil akhir dari pekerjaan siswa. Oke, dari video ini itu terdapat dan ada satu teori tambahan, yaitu teori konektivisme. Itu apa? Mencari, menyaring, dan menghubungkan informasi. Biasanya menggunakan sebuah teknologi media digital, baik itu video, GeoGebra, dan sebagainya. Seperti itu. Yang kita lanjutkan lagi. Yang selanjutnya saya akan masuk ke videonya. Nah, ini videonya. Nah, dalam video ini itu terdapat sebuah teori, yaitu teori konektivisme, yaitu dia menggunakan media digital GeoGebra sebagai bantuan pembelajaran. Yang selanjutnya dia juga mencari, dia bukan mencari, tapi dia menyaring dan menghubungkan sebuah informasi satu ke informasi yang lain. Contohnya informasi GeoGebra yang saya terapkan ini, dan juga informasi tentang luas. Ini membicarakan tentang luas. Oke. Nah, saat ini ada siswa yang bertanya tentang kesulitannya. Ini dia menggunakan teori behaviorisme, yaitu tingkah laku yang dapat diamati. Dalam tingkah laku di video ini yang dapat diamati itu siswa aktif bertanya jika dia mengalami kesulitan dalam melakukan suatu pekerjaan. Dan ini saya mau mengajari siswa tersebut Nah, pada saat ini, video ini, itu dia tentang teori kognitivisme, di mana dia itu proses berpikir untuk mengkonstruksi sebuah pengetahuan. Di sini itu pengetahuan yang dijabarkan adalah luas sebuah layang-layang dan luas sebuah bulat ketupat. Dengan ada rumus di situ yang sudah saya cantumkan. Nah, saat ini juga teori kognitivisme. Karena apa? Dia mengingat kembali materi yang sebelumnya sebelum masuk ke materi yang selanjutnya. Yang tadi. Ini 4, dan sini 4, dan sini 6. Ini 4, kelasnya berapa? 4, dan sini 6. Kelasnya berapa? Kelasnya berapa? Kelasnya berapa?
Nah, pada saat ini siswa masih mengalami kebingungan. Nah, saat ini karena siswa masih bingung, saya akan memberikan contoh lagi sampai siswa itu paham. Nah, saat ini siswa sudah mulai mengerti, sehingga saya memberikan apresiasi, yaitu dengan kalimat good, seperti itu. Nah, pada saat ini itu saya berencana untuk memberikan teori dasarnya, tetapi karena mereka belum mengerti, belum mempelajari tentang trigonometri, sehingga tidak jadi ajarkan yang dasarnya. Nah, saat ini di video itu akan mengajarkan tentang belah ketupat. Dia juga termasuk luas dan keliling. Kalau belah ketupat luas dan keliling. Nah, saat ini siswa sudah jelas, sehingga saya bisa melanjutkan ke materi selanjutnya. Nah, karena tadi siswa bisa menjawab, saya berikan yang agak sedikit lebih random. Teori ini sudah teori kognitivisme. Ya. Nah, di video selanjutnya ini ada seorang siswa laki-laki yang mengajari siswa perempuan. Ini dia termasuk teori humanisme, di mana dia belajar untuk memanusiakan manusia. Karena apa? Karena yang saya gunakan ini, dia menggunakan kerja kelompok yang pertama. Yang kedua, dia boleh membantu teman yang lain jika teman yang lain ada kesusahan. Seperti itu. Oke, next. Good. Coba buat yang lain. Bebas. Terus kelamaan. Nah, ini dia juga teori behaviorisme. Ya, dia teori behaviorisme. Karena apa? Karena dia sudah mengerti dari yang GeoGebra, sudah mengerti juga tentang luas dan keliling, sehingga saya berinisiatif untuk memberikan yang lebih kreatif lagi. Terus cari luas. Buat aja bebas sesuka. Ya pakai itu langsung nggak apa-apa. Yang unik saya mau mengajarkan bahwa bisa mencari luas secara instan dengan menggunakan Google. Iya, nah, saat ini dia sedang mencoba untuk membuat bentuk yang kreatif dengan
cara mencari luas yang praktis yang saya tunjukkan. Terima kasih kerjasamanya anak-anak. Sudah cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada tutur kata yang kurang berkenan atau presentasi yang kurang maksimal, saya mohon maaf. Terima kasih dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.